Terus juga Kanvok, salah satu kantin yang paling terkenal di UI. Buat kalian yang belum pernah Kanvok, kayaknya harus nyobain Kanvok. Apalagi ya, mungkin supporterannya sih menurut aku. Halo semuanya, nama aku Villa, atau Salora Villa. Sekarang aku di Vokasi Administrasi Rumah Sakit 2019. Aku masuk UI itu dari lewat SIMAK. Dan SMA aku itu di SMA 1 Tanjung Pinang. Awalnya emang karena aku tuh tertarik di bidang kesehatan, dan setelah aku lihat-lihat lagi, lebih baca lagi, banyak baca lebih banyak terkait jurusan ini, ternyata jurusan ini tuh menggabungkan antara kesehatan dan juga manajemennya. Jadi kayak istilahnya menggabungkan IPA sama IPS kayak gitu. Makanya menurut aku, oh ini salah satu jurusan yang field-nya itu banyak dan juga bidangnya itu mempelajari hal-hal yang tentang kesehatan juga. Misalkan kemarin tuh ada belajar tentang terminologi kedokteran, tapi juga belajar tentang manajemen dan administrasinya juga gitu, jadi balance. Oke, jadi awalnya nama jurusannya itu emang perumah sakitan, dan baru ketika tahun aku di 2019 itu berubah namanya menjadi administrasi rumah sakit. Tapi ini masih tetap di bawah rumpun kesehatan ya. Nah, di rumpun kesehatan itu sendiri ada 3, administrasi rumah sakit, fisioterapi atau FT, dan juga OT atau okupasi terapi. Nah, di rumpun kesehatan itu kita belajar banyak banget tentang mata kuliahnya. Cuman yang kayak tadi aku bilang di awal, ini tuh balance antara IPA sama IPS. Mungkin kalau misalkan dulu simak UI-nya itu kayak mungkin mata kuliah ini harus IPA, mungkin mata kuliah harus IPS. Tapi kalau untuk administrasi rumah sakit menurut aku itu dua-duanya sama-sama balance. Kita belajar tentang P3K yang kayak kesehatan banget. Kita belajar juga tentang istilah-istilah kedokteran, di terminologi kedokteran yang kayak tadi aku bilang. Terus kita juga belajar untuk sisi IPS-nya, kita belajar tentang manajemennya, administrasi rumah sakit, kayak akreditasi untuk rumah sakit itu sendiri. Jadi dua-duanya menurut aku tuh balance banget sih. Intinya emang belajar tentang seluk-beluk rumah sakit kayak gitu. Ini tahun terakhir aku mau mulai masuk di semester 5. Cuman untuk tugas akhirnya sendiri aku belum tahu detailnya seperti apa. Tapi memang di vokasi yang aku tahu, skripsinya itu ada, tapi dalam bentuk tugas akhir. Nah, itu biasanya sih kita magang, cuman mungkin karena mengingat kondisi juga lagi seperti kayak gini gitu ya. Jadi mungkin lebih ke pembelajaran juga kali ya dibanding magang atau kayak kita di lapangan langsung gitu. Untuk tahun kedua aku aktif di BEM, terus itu untuk organisasi, terus aku juga aktif di UKM di MUN sama di UI Fashion Week, UFW. Terus kalau untuk himpunan sendiri, aku lihat di vokasi benar-benar salah satu himpunan yang menurut aku bagus banget. Solidaritasnya juga terkenal anak-anak vokasi. Terus organisasinya juga aktif-aktif kalau di vokasi. Dan apa ya, menurut aku kekeluargaannya di vokasi tuh benar-benar kerasa sih untuk vibes-nya lah istilahnya gitu. Apalagi juga jurusan aku rumpun kesehatan, karena juga ketua BEM-nya dari tahun ini juga dari anak rumpun kesehatan, dari mulai ketua BEM, ketua himpunan. Jadi rumpun kesehatan juga istilahnya salah satu yang apa ya, yang menjadi kayak semuanya itu dari rumpun kesehatan juga. Aduh, gimana ya bilangnya. Untuk di vokasi sendiri menurut aku seru banget, apalagi dosen-dosennya. Dosen-dosen vokasi tuh seru banget, baik-baik juga, ngajarinnya juga enak banget menurut aku. Terus aku juga suka sama lingkungan vokasi. Aku juga bahkan kangen sama gedung dan fakultas vokasi, gedung A, gedung B, gedung C. Terus juga Kanvok, salah satu kantin yang paling terkenal di UI. Buat kalian yang belum pernah Kanvok, kayaknya harus nyobain Kanvok. Apalagi ya, mungkin supporterannya sih menurut aku. Kalau dari jurusan aku, mungkin aku ngerasanya kayak di awal ini tuh pembelajaran di jurusan aku tuh IPA banget. Kadang bisa IPA banget, kadang bisa IPS banget. Kita bisa kadang belajar tentang kesehatan banget, kadang bisa belajar tentang hitung-hitungan juga di akuntansi, kadang juga belajarnya benar-benar tentang manajemen banget. Kita
ngitung akreditasi rumah sakit itu sendiri gitu. Jadi hal-hal ini yang menurut aku tuh kayak unexpected, kita bisa belajar banyak hal sih sebenarnya. Jadi emang harus di-challenge diri sendiri, oke, kita bisa nih laluin si IPA ini, si IPS ini, kayak gitu kalau menurut aku challenge-nya di jurusan aku. Terus kalau di jurusan aku sendiri itu mungkin salah satunya didominasi sama perempuan ya, karena personally di kelas aku sendiri laki-lakinya itu hanya ada 3 orang dari 35, jadi yang lainnya itu semuanya didominasi sama perempuan kayak gitu. Terus juga mungkin ambience-nya lumayan kompetitif sih kalau di rumpun kesehatan, jadi bisa dibilang anaknya ambis-ambis kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang kita kerja kelompok juga kompak dan juga kerjasama juga itu juga masih kerasa kayak gitu. Jadi secara garis besar itu bisa dibilang awalnya aku tidak tahu banyak tentang Mapres gitu. Sampai akhirnya emang aku kan dari awalnya juga aktif di MUN, dan ternyata anak-anak dari MUN ini banyak banget yang ikut Mapres. Kalau dipresentasein almost 80% itu dari Mapres tahun ini itu tuh hampir sebagian besar dari anak-anak MUN. Yang akhirnya anak-anak MUN itu ngajakin aku, "Villa, kenapa kamu gak nyoba aja ikut Mapres?" kayak gitu. Nah, waktu itu tuh aku inget banget dapat info ini tuh dari Kak Fiandra, salah satu mahasiswa berprestasi dari FKG. Dan dari situ aku mulai nyari tahu, oh gini tuh Mapres tuh ini gitu, Mapres tuh kayak gini. Dan aku cari bagaimana cara masuknya, prosedurnya, cara pendaftarannya kayak gitu di vokasi. Terus alhamdulillahnya dari beberapa seperti beberapa step yang akhirnya udah aku laluin dari 40, dari waktu itu awalnya seleksi berkas sampai ke seleksi 20 besar, seleksi 8 besar kalau nggak salah, sampai akhirnya di top 3. Nah dari top 3 itu baru akhirnya kita masuk ke seleksi dari satu fakultas kayak gitu, baru digabungin sama beberapa fakultas lain. Jadi dari semua fakultas itu akhirnya dari top 3 di vokasi baru sampai akhirnya terpilih. Alhamdulillah aku terpilih menjadi Mapres utama vokasi kayak gitu. Perbedaannya pasti ada, tapi kalau menurut aku sendiri lebih banyak responsibility-nya. Mungkin orang-orang kayak bilangnya Mapres jadi banyak privilege-nya, jadi banyak benefit-nya kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih ngelihat ini di sisi responsible yang mesti aku bawa. Jadi karena memang udah dipercayakan dari vokasi dan juga tentunya dari UI, membawa nama UI ke nasional kayak gitu. Jadi responsible itu kerasa di aku gitu. Harus bertanggung jawab, harus istilahnya memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin kayak gitu kalau aku. Kalau dari prospek kerjanya sendiri, menurut aku memang field-nya dari awal kan difokuskan ke rumah sakit. Justru nanti kita di semester 6 seharusnya sih ada magang di rumah sakit, yang ditempatkan di rumah sakit kayak gitu. Jadi field-nya memang di rumah sakit, mungkin di manajemennya, mungkin di bagian-bagian di masing-masing rumah sakit itu berbeda-beda ya. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan untuk bisa kerja juga di perusahaan-perusahaan swasta, misalnya di startup kayak gitu. Karena ada juga kakak kelas aku dan senior aku yang akhirnya kerjanya di Shopee, ada juga yang kerjanya di tambang, ada juga yang kerjanya di perminyakan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau menurut aku gitu. Cuman kalau aku personally sih planningnya habis setelah aku selesai vokasi ini aku bakal extension gitu. Tips buat teman-teman jadi Mapres, menurut aku tidak perlu terlalu di pressure dan diforsir, karena ibaratnya Mapres itu terkenal banget sama kayak prestasinya misalkan kayak gitu. Karena kan dari title awalnya mahasiswa berprestasi, yang kayak it means harus banyak prestasinya dan harus dikaitkan dengan sosok yang ambis gitu. Tapi menurut aku tidak perlu di pressurein seperti itu, yang penting jalanin aja. Terus juga fokus ke salah satu yang menurut kalian itu tuh lahan kalian gitu istilahnya. Kalau aku tuh suka banget di debat, di MUN, English competition gitu, dan juga di business competition. Jadi aku tuh fokus di daerah itu gitu. Tapi gak harus semua tentang akademik. Kalau misalkan kalian suka nyanyi, kalau misalkan kalian suka masak ataupun suka olahraga, ya udah fokusin aja di situ. Jadi akhirnya kalian bisa ikut lomba-lomba dari situ. Karena juga di UI banyak banget kan UKM-UKM yang bisa kalian ikutin. Bahkan ada futsal, ada manah, ada berkuda. Itu tuh banyak banget dan kenapa tidak dimaksimalkan gitu. Dari situ baru akhirnya kita fokus di satu lahan kita
yang akhirnya bisa nganterin kalian sebagai masa berprestasi gitu. Memang harus difokuskan prestasinya, tapi jangan terlalu diforsir. Mungkin aku pengen nyampein buat temen-temen yang lagi sekarang lagi struggle juga karena kuliahnya sekarang online, mungkin teman-teman maba tetap semangat dalam menjalani perkuliahannya. Terus juga kalau misalkan kalian ngerasa di tahun pertama jurusannya salah ataupun jadi bingung, pasti aku yakin pasti banyak banget kan teman-teman maba yang di tahun pertama tuh ini benar gak ya jurusan yang gue ambil gitu istilahnya. Tapi kita coba jalanin aja, jalanin semaksimal mungkin. Ada pepatah yang kayak kalau kita udah sekali nyebur ya udah kita harus lebih dalam gitu. Jadi kalau kita udah sekali salah ya udah kenapa tidak kita maksimalkan aja gitu. Supaya kita belajar lebih banyak lagi. Semoga tantangan-tantangannya juga semakin lama semakin cepat teratasi dan semoga kita bisa kuliah secara normal lagi offline di UI.